Baik pemirsa Japang Channel dimanapun Anda berada, semoga selalu berbahagia. Terima kasih untuk para subscriber yang masih setia untuk menyimak informasi-informasi dari saya yang saya rangkum melalui JAR Official. Kali ini saya akan membahas tentang filosofinya dan mitos mistis dari pohon beringin dan pohon pule. Jadi jangan kemana-mana, tetap di JAR Official. Pohon pule tak hanya digunakan sebagai peneduh dari teriknya sinar matahari, kerimpunannya juga dipercaya memiliki banyak manfaat. Namun ada sebuah mitos pohon pule yang ternyata cukup angker bila ditaruh di depan rumah. Pohon pule atau yang mempunyai nama Latin Alstonia scholaris ini merupakan jenis tanaman keras yang umumnya tumbuh di Pulau Jawa dan Sumatera. Biasanya pula banyak dijumpai pada kawasan terbuka, bersemak, hutan campuran, hutan primer atau sekunder, hutan jati, dan pinggir ladang. Suhu yang baik untuk pertumbuhan pohon pule antara lain 12-32 derajat Celcius. Tanaman ini akan mudah hidup bahkan saat dipindahkan tanpa satupun daun. Memang pohon pule bagus untuk penghijauan. Akan tetapi ada sebuah mistis pohon pule yang membuat banyak orang kurang menyukai untuk menanamnya. Yang perlu Anda ketahui tentang mitos mistis dari pohon pule dan beringin. Mitos pertama, dianggap magis karena di Bali pohon-pohon pule dianggap angker karena tumbuh di tempat suci seperti pura, kuburan, atau ada masyarakat Bali yang sengaja menanam di pekarangan rumah. Cara memindahkan pohon pule atau mengambil bagiannya pun tidak sembarangan. Biasanya masyarakat Bali membawa canang atau banten bersama jero mangku, lalu mereka baru berani untuk memotong bagian yang diperlukan. Mitos kedua, selain beringin, pohon pule menurut masyarakat Bali memiliki penunggu di dalamnya. Mitos pohon pule yang bergetah berbatang lurus dengan kulit yang halus ini dianggap sebagai tempat tinggal makhluk halus. Mitos ketiga, selain itu mitos pohon pule berikutnya adalah suatu kepercayaan yang menyebutkan bahwa pohonnya dihuni oleh Raja Jin. Di bagian tengah dari pohon inilah yang digunakan untuk menyimpan mustikanya. Mitos keempat, dalam dunia metafisika, kayu pule dianggap mempunyai potensi supranatural. Contohnya seperti bisa menolak energi negatif dalam rumah dan di pekarangan. Kemudian dipercaya bisa mengobati kesurupan dan mengusir roh-roh jahat dengan cara dicambuk.
Mitos kelima, ada sebuah penelitian skripsi yang dilakukan mahasiswa Indonesia terhadap mitos pohon pule. Topik skripsi ini dibuat oleh Yunilawati, mahasiswa UIN, Raden Intan Lampung yang terinspirasi untuk dijadikan sebuah penelitian karya ilmiah. Ia meneliti pohon pule di Desa Tukorejo, Kecamatan Buai Madang, Kabupaten Ogan, Komaring Ulu, Oku Timur. Di Desa Tukorejo ini, masyarakat di sana menamakan membuat ritual sesaji keutamaan. Ritual ini dilakukan sebagai perwujudan rasa hormat mereka terhadap roh leluhur yang ada di dalam pohon pule atau pohon keramat tersebut. Mitos keenam dari pohon pule. Tak hanya mitos menanam pohon pule saja yang beredar di masyarakat, ada pula manfaat dari pohon pule yang digunakan sebagai tanaman obat herbal. Contohnya pada getah pohon pule yang digunakan untuk mematangkan asbes atau bengkak pada kulit. Kemudian daunnya dalam dunia tanaman herbal bisa digunakan untuk obat radang tenggorokan alami. Daunnya sering digunakan sebagai obat demam, penurunan tekanan darah, diabetes, nyeri di bagian dada, dan mengurangi rasa sakit. Sedangkan kulit pohon pule bisa digunakan sebagai pewarna alami yang menghasilkan warna kuning natural. Lalu, mengapakah pohon beringin dan pohon pule sangat disakralkan di Bali? Menurut dari buku yang saya kutip, pohon beringin ternyata memiliki cerita serta filsafat hidup yang tinggi. Pohon beringin adalah pohon bodhi yang tumbuh di surga. Pohon ini adalah pohon kalpataru yang mampu memberikan kebahagiaan bagi yang berada di bawahnya. Ini tidak terlepas dari cerita keberadaan pohon beringin itu sendiri. Diceritakan bahwa Dewi Parwati yang karena kesalahannya dihukum oleh suaminya Dewa Siwa untuk membersihkan dirinya di kuburan dalam wujud Dewi Durga. Setelah menjalani masa hukuman, Dewa Siwa turun ke dunia menjemput Dewi Parwati yang saat itu berwujud raksasa Dewi Durga. Dewa Siwa pun berubah wujud menjadi raksasa yang bernama Kala Engket. Rasa rindu menimbulkan kama atau nafsu antara Dewa Siwa dan Dewi Durga. Disebutkan dari kama ini tumpahlah air mani Dewa Siwa yang jatuh di badan Dewi Durga, berubah wujud menjadi butekala-butekali atau raksasa, makhluk halus atau jin dan setan. Yang tumpah di tanah menjadi pohon kepuh, pohon beringin, dan pohon pule. Ketiga pohon tersebut merupakan pohon sakral di Bali. Seperti pule, batang kayunya dipakai untuk topeng barong atau rangde, sedangkan pohon beringin daunnya dipakai sarana saat upacara ngaben dan ritual-ritual lainnya. Bahkan daun beringin wajib ada dalam komponen pembuatan penjor. Pohon pule adalah jenis pohon yang digunakan untuk penghijauan karena daunnya yang rindang dan pohonnya yang menjulang tinggi. Pohon pule adalah pohon yang hidup di iklim tropis seperti di Indonesia.
Pohon pule terkenal dengan aroma bunganya yang sangat khas dan memiliki estetika yang menyegarkan mata. Selain itu, bermanfaat juga sebagai obat herbal tradisional untuk kesehatan. Terbukti orang tua dulu sering menggunakannya sebagai obat atau jamu. Adapun bagian yang diambil sebagai bahan obat adalah kulit kayunya. Penggunaan pohon pulai atau yang bahasa Balinya dinamakan pohon pule dalam sistem pengobatan tradisional di Bali bukanlah hal yang baru. Pule diyakini sebagai obat yang mujarab dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit, baik medis maupun magis. Baik pemirsa, itu tadi filosofi dan mitos mistis yang beredar di masyarakat tentang pohon pule dan pohon beringin. Semoga bermanfaat dan terima kasih.